warahmatullahi wabarakatuh. Hai bro, jumpa lagi di Insan Intip Santri. Bersama kita dua bro, bersatu Naurel dan berdua Zulfa. Guys, tau gak nih, habis ini kira-kira kita mau kemana lagi ya? Bentar, jujur janggal. Emang tadi kita habis dari mana Mbak Naurel? Loh, kan tadi kita habis ziarah ke Makbarot aja ngamuk Mbak Zulfa. Oh iya, habis ini kira-kira kita mau kemana lagi ya Mbak Zulfa? Kemana lagi ya Mbak Naurel? Kok aku bisa lupa ya guys? Duh, kicau banget nih Mbak Zulfa. Kicau apa? Kicau mania? Kicau mania. Bukan, maksud aku Mbak Zulfa kacau banget. Oh, kirain. Oh iya Mbak Naurel, sekarang aku udah inget nih. Selanjutnya kita ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Nah, itu Mbak Zulfa udah inget. Yaudah yuk Mbak Zulfa, jangan lama-lama. Oke guys, sekarang kita mau tutup kamera nih, soalnya kita mau telet. Dah. Oke, sekarang kita sedang berada di makbarotnya Syekh Muzakir. Syekh Muzakir itu beliau dulunya pernah mondok di Pondok Pesantren, salah satu alumni Pondok Pesantren Cirebon, sekaligus santri dari Bapotaan. Nah, uniknya lagi nih Gil, makbarot beliau itu berada di tengah-tengah laut dan kita harus menempuh jarak sekitar 1 kilometer. Katanya ada jalur jalan kakinya. Ada jalur jalan kaki, ada memakai ojek, perahu ya. Kalau mau berenang juga nggak apa-apa Gil. Mau berenang. Wow dong. Nah, oke guys, ikuti kita terus, gas. Nah. Oke guys, kita sekarang sudah nyampe ke makbarotnya. Perjalanan sekitar berapa Bang Agen? Dari Solo nyampe 15 menit. Naik apa? Naik perahu dong. Masa berenang kaki? Katanya berenang. Yo, yang mana akal itu? Ya udah guys, kita mau jalan dulu.
Yoga? Aman. Aman. Tadi berangkat pakai apa? Nyebur? Berenang. Berenang pakai apa? Pakai tangan. Ya, agak lucu. Keren banget nih outfitnya Bang Yoga. Terinspirasi dari siapa? Ya. Dari Basto. CEO bis. Oh, mantap. Oke guys, kita sekarang telah berziarah ke Makbaro Syekh Mudzakkir dan kita bersama Bang Salman. Gimana nih perasaannya Bang Salman? Alhamdulillah teman-teman santri, saya senang telah berziarah ke Syekh Mudzakkir yang merupakan salah satu alumni Pondok Pesantren. Muridnya Kiai Mutahadil Berkahati. Uniknya lagi nih teman-teman, makbarohnya itu bukan di daratan tapi di tengah lautan. Artinya kita itu harus memakai perahu dulu untuk ke makbarohnya. Aksesnya tuh Perjalanan ke Makbaronya. memakai perahu. Perasaannya gimana tuh? Ekspresi ketika ketika menaiki perahu. Sebenarnya ini tuh menaiki perahu ini bukan pertama kali, tapi pas waktu tadi tuh rada takut juga, takutnya perahunya Jomplang. iya gitu. jomplang balik gitu. Oh, Kalau oke. tadi goyang-goyang banyak ombak sih. Ya. Sekarang mau menuju ke makam ke selanjutnya. Iya, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Tunggu di Kalijaga. vlog berikutnya. See you. Oke guys, sekarang kita sudah berada di makam Sunan Kalijaga. Tadi kita sudah berziarah ke Syekh Mudzakkir. Sekarang kita berziarah ke makam Sunan Kalijaga. Come on guys. Guys, saat ini kita sudah berada di lingkungan Makbaro Sunan Kalijaga setelah kita berziarah ke Makbaro Syekh Mudzakkir. Tentunya kita penasaran banget kan seperti apa sejarah dari beliau. Untuk sejarah kan saat ini kan kita sudah berziarah ke Makbaro Syekh Mudzakkir. Betul. Sejarah beliau itu seperti apa ya, Mbak? Sejarahnya beliau pertama kita harus tahu dulu siapa beliau ya. Beliau itu seorang wali kutub. Apa sih wali kutub itu? Wali kutub itu adalah seseorang yang diangkat menjadi waliullah karena ilmunya, karena alimnya. Dan saking alimnya Syekh Mudzakkir ini, Syekh Mudzakkir itu punya satu karomah di mana beliau kalau membaca kitab itu tulisannya akan ngomong. Tulisannya akan ngomong sesuai dengan posisi tarkibnya dia sebagai apa. Kiai saya sebagai mubtada, kiai saya sebagai khobar, kiai saya sebagai na'at. Sehingga Syekh Mudzakkir ini membaca kitab apapun tidak pernah menemukan kemusykilan. Nah, Kiai Abdullah Mudzakkir ini atau Syekh Abdullah Mudzakkir ini
diperintahkan oleh gurunya untuk berdakwah dengan mendidik kiai-kiai untuk menjadi mubaligh, menjadi dai. Maka semua mubaligh pondok pesantren di Indonesia ini itu langsung atau tidak langsung inspirasi ceramahnya itu pasti dari beliau, langsung atau tidak langsung dari beliau, karena beliau memang seorang mubaligh yang luar biasa alimnya. Siapa guru daripada Syekh Abdullah Mudzakkir ini? Guru daripada Syekh Abdullah Mudzakkir itu adalah guru kalian. Siapa? Mbah Abdul Jamil. Mbah Abdul Jamil itu putra dari Mbah Muta'ad, yang memiliki putra, Mbah Abdul Jamil memiliki putra Mbah Abbas. Maka Syekh Abdullah Mudzakkir ini dulu ketika ngaji sama Mbah Abdul Jamil itu mutolaahnya bareng dengan Mbah Abbas, sehingga akhirnya beliau berteman baik dengan Mbah Abbas, berteman baik, sama-sama alimnya. Bahkan Mbah Abdul Jamil sendiri pernah ngomong kalau Syekh Abdullah Mudzakkir ini dengan Mbah Abbas ini punya satu karomah yang sama, yaitu kealiman ilmu. Baca kitab apapun maka tulisannya akan ngomong, mengaku sebagai sesuai dengan susunan tarkibnya. Saya sebagai mubtada kiai itu saking alimnya. Nah, Mbah Abbas pun karomahnya sama seperti itu, saking alimnya. Sama dengan Syekh Abdullah Mudzakkir. Karena pada waktu Syekh Abdullah Mudzakkir ini mondok di Buntet, ngaji sama Mbah Abdul Jamil, itu mutolaahnya bareng dengan Mbah Abbas. Nah, perjuangannya Syekh Abdullah Mudzakkir dengan Mbah Abbas itu tidak berhenti hanya di situ. Sampai ketika Mbah Abbas ini sudah berkiprah berdakwah di masyarakat, lalu kemudian diminta untuk memimpin perang 10 November Surabaya, maka Mbah Abbas pun mengajak beliau. Jadi Mbah Abbas dari Buntet itu ke Sayung dulu, Sayung Demak dulu. Ke Sayung, lalu diajak, Kang Mudzakkir ayo ikut jihad sama saya, ikut perang lah melawan Belanda. Sehingga Syekh Abdullah Mudzakkir ini terkenal juga waktu perang 10 November itu adalah pembawa sandalnya Mbah Abbas. Yang sandalnya Mbah Abbas ini ketika ditiup oleh Mbah Abbas itu jadi pesawat tempur. Jadi itu yang membawakan adalah Syekh Abdullah Mudzakkir. Maka ada satu cerita begini. Ketika Mbah Abbas dengan Syekh Abdullah Mudzakkir itu sampai di Jombang, Mbah Hasyim itu nanya, "Ya ini niki sinten?" Itu Syekh Abdullah Mudzakkirnya sendiri yang langsung menjawab, "Kulo santrine Gus Abbas, Yai. Kulo santrine Gus Abbas, kulo muridipun abahipun Gus Abbas." Nah, Syekh Abdullah Mudzakkir ini di Buntet Cirebon konon katanya sampai 5 tahun. Setelah itu beliau mengelana dan menuntut ilmu lagi. Maka Syekh Abdullah Mudzakkir ini punya guru yang sangat banyak. Termasuk diantaranya adalah guru kita, yaitu Mbah Abdul Jamil. Nah, ketika Syekh Abdullah Mudzakkir itu di Buntet, itu mengalami adanya Mbah Muta'ad, mengalami adanya abahnya Mbah Abdul Jamil, tapi sebentar. Jadi beliau juga murid dari Mbah Muta'ad, alimnya luar biasa. Nah, beliau itu ketika disarehkan di Sayung, itu tadinya desa, daratan gitu tadinya. Tadinya itu daratan, cuman karena terjadi abrasi ya, laut, akhirnya tenggelam. Dan yang membuat kagum dari orang-orang di sekitar itu di lingkungan makbarohnya Syekh Abdullah Mudzakkir itu dulunya pemakaman umum. Itu tenggelam semua kecuali satu makam yang di tengah, yaitu makamnya beliau, makamnya Syekh Abdullah Mudzakkir, yang akhirnya sekarang masih lestari sampai orang mengatakan makam di tengah laut. Itu seperti itu. Nah, tadi kita alhamdulillah disambut sama cicitnya kan. Nah, itu cicitnya beliau juga bercerita banyak. Nah, kalau kalian itu ziarah kepada Syekh Abdullah Mudzakkir, itu berarti kalian ziarah kepada alumni Buntet. Ziarah kepada alumni Buntet, kalian ziarah kepada
senior kalian sendiri. Itulah makanya kenapa kiai-kiai itu menganjurkan masyarakat ini kalau bisa mondok. Kenapa? Karena sebegitu mulianya orang yang seorang santri. Contoh yang paling mudah untuk kita lihat, yang baru saja kalian lihat adalah kemuliaan dari Syekh Abdullah Muzakir, seorang alumni ulama besar, seorang waliullah, alumni Pondok Buntet Pesantren. Begitu mulianya. Kalian tadi lihat kan berapa bus yang hadir untuk berziarah, berapa ribu jamaah tadi yang berziarah kepada dia. Dan itu tiap hari. Maka Allah itu tidak akan pernah menyengsarakan orang yang punya ilmu. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari ziarah kita di hari ini kepada Syekh Abdullah Muzakir bagi kita sebagai santri, tetaplah belajar, tetaplah menuntut ilmu sampai kapanpun, jangan pernah berputus asa, karena insya Allah dengan semangat kita menuntut ilmu, Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Itu Mbak Zal. Baik, seperti itu tadi sejarah dari Syekh Abdullah Muzakir. Pesan dari Baba, kita teruslah menuntut ilmu karena Allah akan memberikan kemuliaan dan menaikkan derajat seorang pencari ilmu. Terima kasih. Tiba-tiba di kota lama. Keren kan guys, kita berdua udah teleport nih ke kota lama. Ya ini omong kota lama, tau gak sih guys, di kota lama itu identik banget sama bangunan-bangunan belanjanya loh. Dan di sini juga ada beberapa bangunan yang masih terawat dengan baik nih. Contohnya gedung-gedung, museum, gereja, dan masih banyak lagi loh guys. Apalagi suasananya berasa di Eropa. Ditambah makin seru lagi karena kita berangkat bareng sama santri Nahdlatul Ulama. Wah, pasti seru banget ya Jera? Pastinya dong. For your information ya guys, di kota lama juga ada spot foto booth korannya loh. Dan juga ada tempat wisata tersendiri untuk barang antiknya nih. Barang antik nih berkelas, cantik. Kok kita bisa samaan gitu sih? Iya ya, apa jangan-jangan saking berkelasnya nih sampai kita gak sabar nih buat muter-muter. Yaudah ya guys, tanpa lama-lama, langsung aja yuk kita intip. Hai guys, jadi sekarang kita mau ke tempat barang antik nih guys. Kita mau ke tempat barang antiknya nih. Tempat barang antiknya. Ini ada uang lama nih guys, lihat tuh. Ini zaman kapan ya? Ada tahu nggak zaman kapan? Coba zaman kapan? Kapan ya? Kayaknya dari Ajra belum lahir deh. Iya deh kayaknya. Lihatin guys, kita kebasahan soalnya hujan. Ya. Tuh. Lihat guys, banyak banget nih barang antiknya. Sebelah sana aslinya juga banyak, tapi ini tuh tokonya udah mau tutup. Iya, jadi kita nggak bisa lihat semuanya. Iya. Yuk kita lihat sebelah sini. Wah, ini ada banyak lukisan nih guys. Tuh. Terus juga ini ada kayak apa sih namanya tuh ini guys? Ada tau gak namanya apa? Kaset ya? Iya kayak kaset gitu. Banyak patung-patung juga tuh. Bagus kan? Nih. Ini juga dijual guys.
apalagi bikin mata kita gak mau lepas dari kota lama. Jap, lu pasti betah banget ya? Iya dong, apalagi tadi jalan-jalannya sama si Ajra. Cududu. Shalala. Cududu. Shalala, Ajra. Cududu, Jap. Ya udah. Oke nih guys, cukup sampai sini aja perjalanan santri-santri Naruto Rumah. Buat kalian jangan lupa pantengin terus channel Naruto Rumah ya, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Dan juga jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Ini Ajra, ini Zafira, serta kru yang bertugas izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye and bye.